Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini pada pelajaran ke-10 dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada sub materi yang pertama, yaitu nikmatnya bersyukur. Kata syukur secara bahasa berasal dari kata syakaro yang berarti membuka, sebagai lawan dari kata kafaro atau kufur yang berarti menutup. Bersyukur adalah rasa berterima kasih atau pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, yang disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sebagai sesuai dengan kehendak Allah. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucap tahmid alhamdulillah saja, tetapi juga dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur bukan hanya mengucap tahmid alhamdulillah saja, tapi menggunakan nikmat yang sudah diberikan untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu menghindari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat adalah kebalikan dari bersyukur. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah. Apabila kita menyadarinya, ternyata banyak nikmat Allah yang telah kita terima dan memanfaatkan dalam hidup ini. Sedemikian banyaknya sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya,
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Jadi, karena saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya, manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Lalu manfaat yang keempat, kita akan terhindar dari azab Allah. Yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Lalu manfaat bersyukur yang ketujuh, yang terakhir, hati kita akan menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Itu adalah manfaat dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Perhatikan gambar yang ada di layar. Allah memberimu mata. Dengan mata, kamu bisa melihat pemandangan yang indah. Allah memberimu telinga. Dengan telinga, kamu bisa mendengar nasihat orang tua dan guru. Allah memberimu mulut. Dengan mulut, kamu bisa berbicara dengan teman. Kamu harus berbicara yang baik. Ingat, tidak boleh berbicara yang tidak baik. Karena berbicara yang baik adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Lalu Allah memberimu tangan. Dengan tangan, kamu bisa menolong orang lain, seperti berbagi dengan sesama. Sebelum kita lanjut, mari kita bernyanyi bersama. Judul lagunya Bersyukur, dengan nada lagu Bangun Tidur. Pasti kalian sudah tahu lagu itu. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Silakan diulang-ulang di rumahnya lagu tersebut. Lanjut masuk ke sub materi yang kedua. B. Sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Jadi jika kita memperoleh nikmat dari Allah, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Lalu yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa cara agar menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, senantiasa berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur, mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sedangkan berterima kasih kepada sesama manusia dengan mengucapkan
Jazakallah khairan. Apa itu artinya? Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu yang harus digarisbawahi. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berterima kasih kepada sesama manusia dengan mengucapkan jazakallah khairan. Lalu cara yang kedua, menggunakan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berbuat yang lebih baik serta meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang ketiga, qanaah. Apa itu qanaah? Yakni senantiasa merasa cukup atas nikmat Allah. Yang keempat, sujud syukur. Merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita ketika mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Yang kelima, berzikir dan memuji Allah. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan yang sebelumnya kita sudah menuliskan kalimat thayyibah yang berisikan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Itu kalimat thayyibah tersebut bisa kita pakai untuk berzikir setelah selesai sholat 5 waktu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir di waktu setelah sholat 5 waktu. Imam Ghazali menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," yang artinya segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Bersyukur dengan hati bisa membawa seseorang kepada sikap menerima karunia Allah dengan penuh keikhlasan tanpa kecewa atau keberatan, betapapun kecil nikmat tersebut. Lalu yang kedua bersyukur dengan lisan. Cara kita bersyukur, yang kedua bersyukur dengan lisan. Apabila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah, maka dia pasti akan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, yakni kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan nikmat dari seseorang, lisannya akan tetap memuji Allah. Karena apa? Karena harus disadari bahwa seseorang tersebut sekedar perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun nikmatnya, sebenarnya kita harus mengucapkan alhamdulillah. Dari siapapun kita diberi nikmat, karena selain Allah itu adalah perantara. Lalu cara bersyukur yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan artinya bahwa semua nikmat yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan yang diridhoinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya dengan cara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Innallaha yuhibbu an yara asar ni'matihi ala abdihi, rawahu Tirmizi. Artinya sesungguhnya Allah senang melihat asar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Lalu masuk yang keempat, cara bersyukur yang keempat dengan merawat kenikmatan. Apabila mendapat nikmat dari Allah, usahakan untuk merawatnya agar apa? Agar tidak rusak. Hal ini seperti menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita memiliki tubuh yang sehat, wajib menjaga agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Caranya, tentu saja makan makanan yang halal, baik,
serta bergizi. Itu cara kita merawat kenikmatan yang diberi oleh Allah. Yuk amati gambar. Berbagi dengan orang yang tidak mampu merupakan salah satu sikap bersyukur kita kepada Allah. Melaksanakan ibadah sholat dengan sungguh-sungguh merupakan bentuk bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, menolong teman yang terjatuh merupakan bentuk syukur kita kepada Allah juga. Sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu banyak, terlebih nikmat sehat walafiat. Seperti biasa ada tugas yang berisikan dengan 10 soal yang harus dikerjakan. Hasilnya dikirim Japri WA ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai kita bahas bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita tutup agar apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ketika kita mendapatkan kenikmatan maka kita harus bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Dan jangan lupa juga pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.